Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan kita sambil kita bertepuk tangan bagi Allah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, kami bersorak bagimu. Ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali lagi katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya,
Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hadiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami sembah, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hadiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon kiranya ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari bumi Nusantara dan dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang menderita dan berkesusahan. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan, di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon Tuhan Yesus agar Engkau memberikan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan pengampunan Allah untuk dosa setiap orang yang menyembah ilah asing. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang menyembah Tuhan dengan cara-cara yang salah. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati Tuhan dan atau yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan tidak mengampuni. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, serakah, dan atau menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kiranya dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat dan roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa ini, kami tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi.
Mari kita pastikan bunyinya cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali dari ajaran firman Allah mengenai tidak takut bahaya, sebab Tuhan selalu beserta. Mari kita baca Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberi sebuah bentuk atau pokok-pokok doa untuk didoakan, tetapi juga memberikan sebuah pengajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Doa Bapa kami memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. 2 bulan yang lalu kita sudah belajar bahwa cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu agar Tuhan dipermuliakan. Dan 2 bulan yang lalu kita juga sudah belajar cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah dengan berdoa kepada Allah sebagai kepada Bapa kami yang di sorga. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apabila kita berdoa kepada Bapa kami yang di sorga, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dikuduskanlah namamu. Kata kudus dalam Alkitab berarti pemisahan. Menguduskan nama Allah berarti memisahkan nama Allah dari semua nama yang lain untuk dipakai sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh firman Allah. Kita sudah belajar bahwa firman Allah mengajarkan bahwa nama Allah adalah untuk dipuji dan disembah. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Hidup ini adalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini adalah untuk memuji Tuhan. Dan hidup ini adalah untuk menjadikan hidup kita sebagai sebuah lagu pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Untuk menolong kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Alkitab memberi kepada kita banyak nama-nama Tuhan yang menjelaskan siapa Tuhan dan apa yang telah diperbuatnya bagi umat manusia. Salah satu nama Tuhan yang menyimpulkan semua manfaat yang kita terima dari Tuhan adalah Adonai Rohi, atau Tuhan adalah gembalaku. Mari kita baca bersama-sama Mazmur yang terkenal ini.
Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 23. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa bila kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, maka Tuhan Yesus akan mencukupkan segala keperluan jasmani kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bila Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka Tuhan Yesus akan mencukupkan keperluan kita, bahkan di hadapan lawan-lawan kita sekalipun. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari kita lanjutkan. Bila Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka Tuhan Yesus akan melindungi kita dari bahaya. Firman Allah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman dapat membuat domba tersesat atau mengalami celaka. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap saat kita harus berhadapan dengan dunia, keinginan daging kita, dan iblis yang senantiasa menggoda dan ingin menjerumuskan kita ke dalam dosa, penderitaan, dan maut. Terhadap ketiga lawan ini, perlindungan kita tidak lain dari pribadi Tuhan sendiri. Firman Allah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita melihat beberapa contoh pengalaman beberapa tokoh Alkitab yang pernah mengalami lembah kekelaman. Orang tokoh yang pertama adalah Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham pergi ke tempat yang belum dikenalnya, firman Allah berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bagi Abraham, disuruh pergi ke tempat yang belum dikenal adalah sebuah lembah kekelaman. Tetapi Tuhan berjanji, kita baca dalam firman Allah, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ketika Abraham patuh kepada perintah Tuhan, dan telah berada di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, Tuhan menegaskan penyertaannya
dengan menampakkan diri kepada Abraham. Kita baca dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Apakah ada di antara kita yang juga akan pergi ke tempat yang belum kita kenal? Mungkin ada yang akan pindah ke kota lain. Mungkin ada yang akan pindah ke sekolah yang lain. Mungkin ada yang akan pindah ke tempat kerja yang lain. Mungkin ada yang akan memulai sesuatu usaha yang baru. Atau mungkin ada yang mulai masuk bekerja di tengah-tengah ancaman bahaya tertular virus corona dan penyakit COVID-19. Bagi beberapa orang ini adalah hal yang baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Mungkin ada yang sedang menjalin suatu hubungan yang baru. Bagi beberapa orang, memasuki mahligai pernikahan bisa menjadi lembah kekelaman karena tidak tahu bagaimana penghidupannya nanti sesudah menikah. Tetapi bila Tuhan adalah gembala kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apabila ada di antara kita yang seperti Abraham, saudara sedang dalam masa transisi, memasuki sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Dan saudara bertekad menjadikan Yesus sebagai gembala saudara. Supaya dengan demikian, sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, engkau tidak perlu takut bahaya sebab Tuhan Yesus ada besertamu. Kalau ini menjadi keputusanmu, engkau akan menjadikan Yesus sebagai gembalamu untuk mengarungi perjalanan hidup yang baru yang akan kau alami sekarang ini. Angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Tokoh Alkitab yang kedua yang pernah mengalami lembah kekelaman adalah Nabi Musa. Kita baca dalam firman Allah. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun yang bengis dan meminta agar Firaun membebaskan orang Israel dari perbudakan, Musa merasa dirinya tidak mampu. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pernahkah saudara juga merasa tidak mampu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan atau apa yang perlu dikerjakan? Kita diminta atau harus mengerjakan sesuatu, tetapi kita merasa kemampuan kita kurang. Kita diminta atau harus mengerjakan sesuatu, tetapi kita merasa keterampilan kita kurang, pendidikan kita kurang, pengalaman kita kurang. Kita diminta atau harus mengerjakan sesuatu, tetapi kita merasa sumber dana atau sumber daya kita kurang. Bagi Musa, perintah Tuhan untuk menghadap Firaun yang bengis
dan meminta dia untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan adalah sebuah lembah kekelaman. Tetapi apa kata firman Tuhan? Lalu firman Allah, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jawaban Tuhan bagi Musa yang kurang percaya diri adalah, aku akan menyertai engkau. Ini juga yang akan menjadi jawaban Tuhan bagi kita. Bila kita merasa kurang percaya diri untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jaminan terbaik yang dapat Tuhan berikan kepada kita adalah, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus berjanji dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Apakah ada di antara kita yang seperti Nabi Musa? Saudara kurang percaya diri. Saudara merasa tidak berdaya untuk melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan. Apakah ada kita yang seperti Nabi Musa merasa kemampuan kita kurang, keterampilan kita kurang, pendidikan kita kurang, pengalaman kita kurang, sumber dana, sumber daya kita kurang untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada kita atau apa yang harus kita kerjakan. Kita dapat memohon pertolongan Tuhan Yesus. Jadikanlah Yesus sebagai gembalamu. Dan apabila Yesus menjadi gembalamu, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan Yesus akan besertamu. Bahkan Dia sudah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau ini menjadi keputusanmu, kau bertekad menjadikan Yesus sebagai gembalamu, supaya Tuhan Yesus menolong engkau mengatasi rasa kurang percaya diri yang kau alami sekarang ini. Angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Tokoh Alkitab yang ketiga yang pernah mengalami lembah kekelaman adalah seorang anak muda yang bernama Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada di tangan gembala adalah senjata untuk mengusir binatang buas. Sebab dari waktu ke waktu, domba akan berhadapan dengan binatang buas yang sedang mencari mangsa. Kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Hidup ini penuh dengan binatang buas. Bisa berupa binatang buas betulan yang kita hadapi di alam bebas. Seperti ular yang datang ketika ada yang meniup seruling. Atau macan yang datang ketika ada yang meniup harmonika. Bisa juga binatang buas dalam bentuk kiasan. Seperti kemiskinan. Anak-anak yang membuli atau menganiaya anak-anak yang lain di sekolah. Hidup ini penuh dengan binatang buas dalam bentuk kiasan. Seperti taburan, pelecehan seksual di sekolah atau di tempat kerja. Hidup ini penuh dengan binatang buas dalam bentuk kiasan seperti pemangsa seksual, pemerkosa, kekerasan dalam rumah tangga, penipu, pemeras, pemfitnah. Hidup ini penuh dengan binatang buas dalam bentuk kiasan seperti wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ini, termasuk di Indonesia. Hidup ini penuh dengan binatang buas dalam bentuk kiasan seperti peperangan dan atau rupa-rupa mara bahaya yang bisa muncul dengan tiba-tiba. Pemazmur menyebut semua hal ini sebagai lembah kekelaman. Dan perlindungan kita terhadap binatang buas dan lembah kekelaman semacam ini adalah dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Firman Allah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sepasang suami istri menjadi anggota paduan suara di kebaktian-kebaktian pendeta Catherine Kuhlman yang fotonya ada di belakang saya sekarang ini. Pasangan ini amat bahagia ketika anak pertama mereka lahir. Tetapi kemudian mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Anak mereka sangat rewel dan suka menangis, terutama bila kakinya disentuh. Salah satu kaki terlipat ke dalam dan kaki kanan selalu terkulai keluar dan tak bisa diratakan tegak. Bila dicoba, bayi itu akan menjerit dan menangis seakan-akan kesakitan. Dokter yang mereka hubungi meminta mereka bersabar selama beberapa waktu untuk melihat apakah keadaan anak itu akan membaik. Tetapi bayi itu terus rewel dan sering terbangun di tengah malam dan menangis seakan-akan sangat kesakitan. Dan kedua orang tuanya hanya bisa melihat dengan iba tanpa mengerti apa yang membuat bayi mereka menangis
seperti amat menderita. Mereka berada dalam lembah kekelaman. Setelah bolak-balik ke dokter selama 4 bulan, baru dokter itu berkata bahwa dia hampir yakin bayi itu ada cacat struktural di tubuhnya, yaitu tulang pinggul yang tergeser. Lalu dokter itu menulis surat pengantar untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah tulang. Suami istri ini amat terpukul. Mereka sudah menyaksikan begitu banyak mujizat terjadi di kebaktian-kebaktian pendeta Kathryn Kuhlman. Sekarang mereka sendiri amat memerlukan jamahan mujizat Tuhan. Selama ini mereka mencoba merahasiakan pergumulan mereka dari teman-teman sepelayanan. Tetapi sekarang mereka memutuskan untuk membawa bayi mereka ke kebaktian pendeta Kathryn Kuhlman. Berharap Tuhan akan berbelas kasihan dan menjamah dan menyembuhkan bayi mereka. Sepanjang kebaktian, bayi mereka rewel. Dan mereka berdoa dan memohon agar Tuhan menjamah bayi mereka. Di akhir kebaktian, mereka memutuskan membawa bayi mereka ke mimbar. Pendeta Kathryn Kuhlman segera mengenali anggota paduan suaranya. Setelah mendapat penjelasan mengenai keadaan bayi itu, Pendeta Kathryn Kuhlman mengajak semua yang hadir untuk bersatu berdoa untuk kesembuhan bayi itu. Ayah bayi itu membuka matanya lebar-lebar sebab dia ingin melihat apa yang terjadi. Ketika pendeta Kathryn Kuhlman menyentuh dengan lembut ibu jari kaki kanan bayi yang selama ini terkulai ke kanan, tiba-tiba kaki bayi itu bergerak ke posisi normal. Dan bayi itu tenang sekali dan tidak rewel dan tidak menangis. Suami memberitahu istrinya bagaimana tadi dia melihat kaki bayi mereka bergerak ke posisi normal ketika didoakan oleh pendeta Kathryn Kuhlman. Si ayah yakin Tuhan sudah menyembuhkan bayi mereka. Betul saja. Sepanjang malam bayi itu tidur pulas tanpa rewel dan tanpa menangis seperti yang sudah-sudah. Pada hari Senin, mereka tetap membawa bayi mereka ke dokter bedah tulang yang direkomendasikan oleh dokter anak. Setelah dokter bedah tulang itu memeriksa bayi itu, dia bertanya, "Mengapa bapak dan ibu membawa bayi ini kepada saya? Sebab tidak ada yang salah dengan tulang pinggul atau organ tubuh bayi ini." Ketika mereka membawa bayi itu kembali ke dokter anak yang mendiagnosa anak mereka lahir dengan cacat bawaan pada tulang pinggulnya, dokter anak ini kembali mengatakan bahwa sekarang dia sama sekali tidak menemukan kelainan yang selama ini dilihatnya. Dokter ini mengakui bahwa ini adalah sebuah mujizat Tuhan. Bila Tuhan Yesus adalah gembala kita, takkan kekurangan aku. Bila Tuhan Yesus adalah gembala kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembala hidupmu. Bila ini merupakan keputusan saudara,
angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan Anda. Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Menguduskan nama Bapa berarti kita akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Menguduskan nama Bapa berarti kita akan berlindung kepada nama Tuhan Yesus. Menguduskan nama Bapa berarti hidup ini adalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Menguduskan nama Bapa berarti hidup ini adalah untuk memuji Tuhan. Menguduskan nama Bapa berarti hidup ini adalah untuk menjadikan hidup kita sebuah lagu pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, tiap hari ucapkanlah syukur dan pujilah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka kebutuhan jasmani kita pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tiap hari ucapkanlah syukur dan pujilah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka Tuhan akan melindungi kita dari yang jahat. Bila ini menjadi keputusanmu, saudara mau bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Sebab Yesus adalah gembalamu yang akan menolong engkau menjalani hidup ini. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Saya mohon agar semua orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Saya mohon agar setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau apabila firman Allah ini juga sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah gembala saya. Saya tak akan berkekurangan, sebab Engkau akan mencukupkan
segala keperluan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah gembala saya. Saya tak perlu takut bahaya, sebab Engkau selalu beserta saya. Saya bersyukur untuk nama Tuhan Yesus. Tolong saya untuk berdoa setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong saya untuk senantiasa berlindung di dalam nama Tuhan Yesus terhadap segala bentuk tantangan, bahaya, dan keadaan. Tolong saya Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk selalu memuji Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk menjadikan hidup saya sebuah lagu pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kita tetap berdiri. Bagi yang masih duduk, kami mengundang untuk bangkit berdiri sekarang ini. Sebab kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebab kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk. Dan nanti cawan dan roti dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami selalu bisa mengandalkan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak untuk duduk kembali. Dan kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Kita nyanyikan lagu ini sementara cawan dan roti dibagikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibku, ku ikut. Karena salibku, ku menang. Engkau yang
Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus." Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak untuk duduk kembali. Dan silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Apakah ada di antara kita ingin didoakan lebih lanjut? Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara kita yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Mari kita berbahasa roh bersama-sama sekarang ini. Ilia laba setor ya laboti kakara laba kushai kakara laba kushai. Tikiti kata patoria labosi kakara laba kushai, kalaba kushai kakara laba kushai, iria lamo laba setoria labosi, karaba kushai kalaba kushai, karaba kushai karaba kushai. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Semua roh sakit, penyakit dan kelemahan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat keuangan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang menghadapi masalah dalam usahanya, Tuhan yang menolong. Yang butuh pekerjaan, butuh usaha, Tuhan menyediakan. Masalah rumah tangga kiranya Tuhan pulihkan. Anak-anak yang sedang bersekolah, kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan membuka jalan. Kiranya Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan menjagai anak cucu kami. Melindungi anak cucu kami daripada pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi yang banyak pikiran, khawatir dan cemas, dan tidak bisa tidur, kesulitan tidur, di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh ketakutan aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa bagi mereka yang akan memasuki situasi hidup yang baru. Kiranya Tuhan menolong mereka. Yesus, Engkau adalah gembala kami. Tolonglah setiap orang yang akan memasuki situasi yang baru dalam hidup mereka. Juga mereka yang kurang percaya diri seperti Musa. Kau tolong mereka, Tuhan. Yang merasa tidak berdaya, yang merasa tidak mampu, tidak sanggup, kurang keterampilan, kurang keahlian, kurang kepandaian, kurang pengalaman untuk mengerjakan apa yang ditugaskan dan dipercayakan. Mari Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu sedang mengalami lembah kekelaman Tuhan. Kiranya Engkau mengadakan mujizat yang mereka perlukan. Lakukan satu tanda kebaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berada dalam lembah kekelaman. Supaya mereka tahu dan tahu Engkau ada beserta dengan mereka sekarang ini. Lakukan ya Bapa satu tanda kebaikan untuk setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada nama Tuhan Yesus sekarang ini. Supaya mereka tahu Engkau ada dan ada beserta dengan mereka. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup mereka. Yang merindukan anak-anak atau keturunan, kiranya Tuhan memberikan anak-anak, memberikan keturunan. Yang perlu menjual rumah, tanah dan lain sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang perlu menjual gedung, ruko dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak Tuhan. Sekali lagi kami mengusir, menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Kami tengking Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kekerasan, roh keberingasan, roh pemberontakan, kami tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk-kutuk yang ada pada garis keturunan kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang kuat, semua roh jahat yang masuk melalui garis keturunan, aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka yang baru pertama kali hadir di ibadah online ini. Puji Tuhan. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung
yang tersedia di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan besar. Yesus Engkau